warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Jadi Kang Mas, sampai tahu sendiri baru saja kita sudah melihat bagaimana tayangan free practice di hari pertama Misano Kang Mas. Dan ternyata Cak, di hari pertama ini di pagi hari bisa kita pastikan Jorge Martin menguasai dan Marc Marquez membayangi. Dan ternyata di sore hari bergeser Cak, di mana Pecco Bagnaia bangkit setelah dia terlempar dari posisi ke-5 besar. Pecco menjadi pembalap dengan posisi tercepat ke-8. Tapi ternyata di sore hari Pecco bisa mengkoreksi. Pecco improve luar biasa. Dan hari ini di penutupan hari Jumat free practice Misano, Pecco menjadi pembalap terkencang. Dan ini membuat dia semakin kokoh di posisinya karena kita lihat dia mampu menorehkan lap time yang sangat baik, yakni di angka 1 menit 3600-an detik. Ini adalah sebuah kondisi di mana seharusnya ya kita bisa lihat pace dari Pecco memang luar biasa. Nah teman-teman, tapi jangan salah Cak, sebab ternyata Marc Marquez juga terus membayangi Kang Mas. Kita lihat Marquez di hari ini, di pagi hari dengan Martin dia berada di posisi kedua ya, jadi membayangi pula dengan jarak yang sangat ketat sekali. Dan ternyata di sore hari Cak, barusan Marquez improve banyak. Jadi kalau di pagi hari, teman-teman semuanya harus tahu bahwa para pembalap, Martin contohnya menjadi pembalap terkencang dengan 1 menit 31-an sekian. Sementara di sore hari ternyata terkoreksi lap time-nya dengan 1 menit 30-an sekian. Tapi secara improvement ternyata Marquez lebih bagus dibandingkan dengan Martin, sehingga akhirnya Marquez menjadi pembalap terkencang kedua membayangi Pecco Bagnaia, dan ketiga adalah Martin. Nah teman-teman semuanya, mari kita intip seperti apa detail dari free practice hari pertama Misano. Dan yang bisa kita simpulkan adalah ternyata sepertinya akan ada pertarungan ketat pada Ducati Rider pastinya Cak. Gak usah jauh-jauh, kita langsung intip saja detailnya di sini Cak. Nah Cak, inilah hasil free practice hari pertama Cak, di hari Jumat, di mana Pecco Bagnaia yang awalnya suffering ternyata mampu menorehkan waktu yang sangat baik pada penutupan di hari Jumat. Dan teman-teman, informasi buat semuanya, hari ini Misano dilaporkan kondisi cuacanya ada beberapa bagian mendung Cak. Lalu juga kalau kita lihat ternyata kelembapannya cukup tinggi 55% dengan ground atau suhu aspal di 40 derajat Celcius. Dan untuk kondisi aspalnya tentu saja adalah dry Kang Mas. Nah teman-teman semuanya, di pagi hari ya kita bisa pastikan bahwa awalnya Pecco masih suffering, masih kesulitan, mungkin dia masih adaptasi. Dan bisa kita pastikan di pagi hari free practice ternyata dikuasai oleh Jorge Martin. Namun torehan waktu Jorge Martin tidak improve Cak. Jadi pada penutupan di hari ke pertama ini maksudnya ya, di sore hari ternyata Jorge Martin tidak banyak improve. Jadi kita lihat justru Pecco yang melesat. Pecco mampu menorehkan waktu terbaik dengan 1 menit 36.85 detik. Ini sih nggak mengejutkan Kang Mas ya, karena kita lihat dari sejarahnya ini adalah teritori Pecco Cak. Jadi Misano adalah sirkuit yang memang menjadi kesukaan dari Pecco Bagnaia. Jadi walaupun dikabarkan Pecco mengalami sedikit ya, ada kekakuan atau memar-memar di bagian tubuhnya, tapi ternyata Pecco mampu menorehkan waktu yang sangat baik. Dan saat ini Pecco menjadi pembalap tercepat di 1 menit 36.85 detik. Ini adalah sebuah raihan yang luar biasa Cak, karena all best time ya, maksudnya all best time record ya di Misano ini itu di kisaran 1 menit 30.300 sekian. Jadi itu adalah pole position atau angka pole, lap time pole, yang artinya secara lap time dari Pecco ini luar biasa. Nah teman-teman, yang mengejutkan adalah ternyata bukanlah Martin yang menjadi pembalap terkencang kedua. Karena jika kita komparasi di pagi hari, ternyata Marquez lebih baik dibandingkan dengan Martin soal improvement. Bisa kita buktikan di sini Cak, di mana Marquez berhasil menorehkan waktu 1 menit 38.70 detik atau lebih lambat, hanya 0,185 dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Ini cukup mengejutkan bagi kita semuanya Cak. Sepertinya Kang Mas, Marquez memang on fire. Marquez betul-betul sedang semangat banget ya. Jadi kita lihat Marquez bisa menjadi pembalap yang terus improve. Dan sepertinya Cak, Marc memang merasa pede, dia sedang on fire. Kita perhatikan bagaimana lap time-nya yang bagus banget. Nah teman-teman, ketiga adalah Jorge Martin Cak.
Dan Martin ini sebenarnya nggak terlalu jauh alias nempel, walaupun secara lap time masih kalah dibandingkan dengan Pecco dan Mark, tapi Martin memiliki lap time yang sangat bagus dan hanya terpaut 0,281 detik. Yang artinya jika kita lihat memang mereka masih bermain di bawah 1 menit 31. Nah, kemudian yang keempat adalah Franco Morbidelli, Mas. Jadi Pramac Racing dari Morbidelli pastinya ya. Jadi Pramac Racing Team ini kita perhatikan anak buah Rossi ini semakin improve dan improve. Walaupun pada saat race tidak sekuat pada saat time attacking, tapi dipastikan Morbidelli hari ini mampu menorehkan waktu di 1 menit ya, 1 menit 30,967 detik. Jadi keempat pembalap ini melengkapi semuanya ya, melengkapi lap time yang sangat bagus sekali karena mereka semuanya berempat ini bermain di angka di bawah 1 menit 31 dan hanya mereka berempat, Cak, yakni Pecco, Marquez dan Martin serta Morbidelli. Semuanya Ducati dan semuanya GP24 kecuali Marquez. Nah, kelima, Cak, ternyata Bastian ini juga menorehkan lap time yang bagus sekali hari ini, Cak. Walaupun jika kita komparasi dibandingkan dengan 4 pembalap lainnya, dia masih bermain di angka 1 menit 31, artinya temboknya masih 1 menit 31, tapi kalau dari kekuatan atau kemampuan atau speed dari Bastian ini sudah sangat baik dari kacamata IWB. Nah, teman-teman semuanya, inilah yang mengejutkan kita semuanya karena hari ini ternyata Pedro Acosta, Mas. Jadi Pedro Acosta ternyata menjadi pembalap non Ducati tercepat hari ini dengan 1 menit 31,203 detik atau terpaut sekitar setengah detik dibandingkan dengan Pecco. Ya, memang jika kita lihat, Cak, Misano adalah sebuah sirkuit yang luar biasa disukai oleh Pecco, termasuk juga ini adalah sirkuit Ducati. Kan Ducati sering banget ya menggunakan sirkuit ini untuk mengembangkan atau development pada saat mereka mengetes komponen baru. Tentu saja kalau kita pastikan ya secara umum ini adalah teritori, sebenarnya teritori adalah maksudnya teritori Ducati, Cak. Jadi bingung ngomongnya, Cak. Teritori Ducati, sehingga sebagai motor non Ducati atau motor Austria, jelas Red Bull Gas Test 3 ini yang diwakili oleh Acosta sangat bagus sekali. Nah, yang ketujuh adalah Marco Bezzecchi, Cak, dan kedelapan Maverick Viñales. Bezzecchi adalah pembalap non GP24 yang merangsek dan masih nangkring di posisi 7. Cukup jauh, Cak, dibandingkan dengan Pecco ataupun Marquez yang bermain di angka 1 menit 30. Sementara Bezzecchi maksudnya ya lebih lambat setengah detik dibandingkan dengan mereka yang tercepat di atas. Lalu Viñales menjadi pembalap Aprilia yang terkencang. Nah, ya, Cak. Jadi Viñales menorehkan waktu lebih lambat 0,6 detik dan kemudian Fabio Quartararo. Nah, untuk Fabio, Cak, bisa kita pastikan Fabio hari ini atau Yamaha mereka ngetes komponen ya. Jadi ada beberapa informasi yang masuk ke IWB. Mereka ngetes engine baru dan ini juga terbukti di mana Alex Rins dan juga Quartararo menggunakan knalpot yang berbeda, Cak. Nah, jadi secara paralel sepertinya Yamaha memang berusaha untuk ngetes komponen knalpotnya yang baru. Satunya ada yang menggunakan model panjang tapi juga ada yang model slash cut. Dan beberapa informasi yang kita dapatkan Yamaha memang mengumpulkan, Cak, karakter behavior dari engine yang baru ini seperti apa dengan knalpot yang berbeda. Dan sepertinya cukup menjanjikan karena hari ini sebenarnya Fabio menjadi pembalap terkencang kelima tapi improvementnya tidak signifikan ya bahasanya, Cak. Gak sesignifikan Ducati sehingga hari ini Fabio Quartararo menjadi pembalap Jepang ya, maksudnya motor Jepang terkencang dengan posisi 9 dan hanya terpaut 0,6 detik. Ini bagus banget menurut IWB. Bahkan Fabio juga lebih kencang dibandingkan dengan Miller hari ini yang harus puas di posisi 10. Sementara Brad Binder sayang sekali tidak bisa masuk Q2. Jadi Alex Espargaro juga sama, Cak, sempat crash hari ini. Lalu Pol Espargaro yang awalnya cukup menjanjikan dengan posisi ketiga, hari ini penutupan ternyata harus nangkring di posisi ke-13 atau terpaut 0,749 detik dibandingkan dengan Pecco. Lalu Miguel Oliveira, Cak, ke-14. Dan Johann Zarco. Yes, Zarco adalah pembalap Honda terkencang di sini ya. Jadi dari kemarin itu memang Zarco selalu terkencang, Cak. Time attackingnya lebih bagus, akan tetapi memang pada saat race problem dari Zarco adalah kadang-kadang banyak crashnya, Cak. Nah, ke-16 adalah Fabio Di Antonio yang masih suffering dengan cederanya. Dan informasinya Fabio memang merasa secara power, secara kondisi adalah tidak fit banget. Jadi masih 60%, tapi ternyata dia masih mampu
menorehkan lap time yang cukup baik, walaupun ya jauh sih Cak, terpaut 1 detik. Tapi kita harus apresiasi mengingat di belakangnya ada beberapa pembalap yang juga di belakang ada beberapa pembalap yang masih lebih lambat ya, seperti Alex Rins yang harus puas di posisi 17, 18 Alex Marquez yang ternyata cukup kesulitan di San Marino ya, jadi Misano ini, 19 Alex Fernandez, kemudian 19 Fernandez, 20 Nakagami, 21 Fernandez, dan 22 Luca Marini. Kemudian, Luca Marini selalu sangat konsisten, dan kemudian 23 Bradle. Teman-teman, Bradle adalah pembalap wildcard yang diberikan oleh Honda untuk ngetes komponen baru ya. Informasi memang Honda mereka membawa beberapa komponen yang belum kita bisa gali apa aja komponennya. Tapi estimasi sementara adalah engine, Cak. Engine, sasis, dan beberapa komponen. Karena kabarnya di Misano ini mereka akan membawa banyak sekali revolusi. Tapi ternyata belum bisa kita lihat secara real. Tapi boleh sampai tampung saja. Dan John Mir hari ini tidak ikut ya classified, karena maksudnya nggak ikut, bukan not classified, tapi tidak ikut. Artinya memang dia tidak partisipasi ya. Tidak berpartisipasi pada event ini karena ada cedera. Ada nggak fit lah badannya Cak, dan ternyata bukan cedera Kang Mas ya, jadi John Mir ada sedikit sakit, dan kemudian kita lihat di sini Cak, jadi kalau kita perhatikan dari lap time-nya, jelas adalah Pecco sangat-sangat berpotensi menjadi penguasa. Memang Misano ini adalah kandangnya, Misano ini adalah sirkuit yang dipandang atau dikatakan oleh Pecco merupakan sirkuit yang betul-betul dikuasai dia. Dia menghabiskan ribuan kilometer di atas sirkuit ini. Nah, ini Cak, jadi data record untuk top speed dari masing-masing motor. Dan ternyata bisa kita pastikan bahwa untuk top speed di Misano ternyata dikuasai oleh KTM. Selalu ya, KTM ini memiliki power top speednya, maksudnya yang luar biasa tinggi. Rata-rata antara Aprilia dan KTM ini memang sangat-sangat kencang Cak. Tapi top speed is not everything, jelasnya Cak. Jadi balancing yang nomor satu untuk motor supaya bisa finish terdepan. Dan ternyata Cak, dari sini kita bisa perhatikan bahwa Pedro Acosta menjadi pembalap terkencang untuk top speednya dengan 298,3 km per jam. Jadi top speednya tertinggi, dan kedua adalah Aprilia Cak lewat Maverick Viñales dengan top speed di 297,5 km per jam. Lalu Morbidelli ketiga dengan 297,5 sama Cak. Dan ini kalau kita lihat Ducati, KTM, Ducati lagi, Ducati, KTM semuanya menjadi motor-motor terkencang top speednya, yang sebenarnya ya mirip-mirip aja, nggak terlalu jomplang banget. Tapi tetap secara record bisa kita simpulkan bahwa ternyata untuk motor yang menguasai top speednya rata-rata adalah pasukan Eropa, kecuali Honda di sini nongol Cak ya, Johann Zarco. Jadi Honda menorehkan top speed di 295 km per jam, terbaiknya ya, the bestnya. Dan di sini kita lihat Ducati, Fabio Di Giannantonio ternyata buncit sama dengan Fabio Quartararo, yang mana bisa kita simpulkan bahwa power dari Yamaha ini memang pelan-pelan sepertinya dikurangin untuk mendapatkan cornering speed. Jadi ini adalah record untuk top speed di San Marino ya. Jadi hari ini barusan, di mana ternyata dikuasai oleh Pedro Acosta. Nah, sekarang kita intip untuk record atau sejarah ya, apa aja ya informasi mengenai sirkuit Misano, dan inilah yang bisa share sama semuanya. Nah, ini dia Kang Mas ya. Jadi informasi buat sama semuanya. Ini adalah informasi mengenai sirkuit Misano, World Circuit Marco Simoncelli. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat record dari MotoGP, maka bisa sampai simpulkan di sini Cak, bahwa all time lap record masih dipegang oleh Jorge Martin Cak. Jadi Martin di sini menorehkan lap time 1 menit 30,390 detik. Jadi ini lebih cepat sedikit dibandingkan dengan Pecco hari ini yang menorehkan waktu di angka 1 menit 3600-an detik. Jadi sudah tipis Kang Mas ya. Belum kualifikasi, tapi ternyata sudah tertoreh dengan angka di tembok ya. Jadi tembok angkanya 1 menit 30-an, sudah menjebol tembok 1 menit 31. Nah, kemudian Cak, untuk best race lap. Nah, teman-teman, untuk kecepatan race ya, ternyata yang menguasai adalah Pecco Bagnaia Cak. Di tahun kemarin pula Pecco menorehkan lap time dengan 1 menit 31,791 detik. Jadi memang mereka berdua ini menguasai di Misano, tidak ada yang lainnya.
dan top speed di sana atau di Misano hari ini mungkin kalah ya untuk KTM. Saya tahu sendiri kan KTM menorehkan lap time 297-an. Ternyata untuk top speed record sebenarnya masih dikuasai oleh Marco Bezzecchi dengan Ducati GP23 dengan angka 305,9 km per jam. Tapi sekali lagi, power is not everything di MotoGP, walaupun memang sangat penting, tapi top speed tertinggi bukanlah ukuran untuk menjadi penguasa. Dan kita lihat tadi terbukti bahwa yang menguasai untuk top speednya adalah KTM dan juga Aprilia. Nah, teman-teman, kita intip untuk sirkuit seperti apa. Jadi ini adalah sirkuit yang bisa kita lihat dari Misano. Sirkuitnya memang sangat unik, Cak. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, mapnya bisa kita katakan banyak sekali titik braking yang menguras kestabilan dan juga kekuatan dari lead brake. Dan Misano World Circuit Marco Simoncelli ini dibangun ya di tahun 1972, Cak, dan baru dimodifikasi ulang di tahun 2007 seperti ini. Dan untuk stride-nya memang sirkuit ini nggak terlalu panjang, Cak. Jadi lintasan lurusnya hanya setengah kilo atau tepatnya 530 meter dengan komposisi tikungan tikungan ke kiri 6 kali maksudnya, Cak, dan ke kanan adalah 10 kali. Lebar dari sirkuit 12 meter dengan panjang total mencapai 4,2 km atau setara dengan 4.226 meter. Pole position ada di sebelah kiri. Ya, teman-teman ya. Jadi itu, Cak, sekilas informasi buat semuanya tentang Misano sirkuit. Dan ternyata di hari pertama Pecco langsung unjuk gigi, Cak. Jos tenan, Cak. Nah, Kang Mas, jadi gitu, Cak ya. Walaupun mungkin kita malam hari, tapi nggak apa-apa. Jadi WP ingin ngulas secara detail seperti itu. Data di hari pertama di free practice Misano first day. Dan bisa kita simpulkan sepertinya potensi Pecco Bagnaia bakal bangkit dan menjadi penguasa di Misano agak terlihat, Cak. Ya memang ini masih sangat prematur karena baru hari pertama. Jadi mari kita pantau saja seperti apa besok, karena teman-teman semuanya pasti tahu setiap pembalap yang ada di sana ya di hari pertama mereka akan mengumpulkan data biasanya, Cak. Jadi dari sana tentu saja aspalnya, bagaimana karakter dari tire yang baru ini itu akan dipelajari dan dikumpulkan oleh para pembalap bersama timnya. Dan biasanya akan ada improvement, Cak, di hari besoknya. Entah itu Martin, entah Marquez ataupun Pecco. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan di sini memang pasukan Ducati menguasai dan pasukan GP24 lebih mendominasi ya dibandingkan dengan GP23 yang disumbang oleh Marquez saja. Ya, kita tahu sendiri ya, Marquez menjadi pembalap dengan GP23-nya yang merasa ke depan, sementara Fabio Giantonio adalah pembalap GP23 lainnya yang menjadi pembalap terkencang kedua, Cak. Nyamuk, Cak. Jadi Kang Mas, itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Dan Pedro Acosta juga luar biasa. Kita lihat, teman-teman, ini menarik ya, karena Pedro ini justru merasa nyaman dengan settingan awal. Jadi informasi kita dapatkan di hari ini pun Pedro sempat pindah ke RC16 dengan settingan awal, jadi settingan yang sebelumnya di awal musim. Dan ini adalah sebuah kondisi fakta di mana ternyata pengembangan KTM bisa kita katakan sedikit melenceng dari tracknya. Jadi ya kita lihat sih sepertinya agak sedikit justru kemunduran untuk yang revolusi yang pertengahan tahun ke sini. Jadi Pedro merasa nyaman dengan justru yang generasi awal untuk RC16. Oke teman-teman semuanya, jadi WP sudah ngantuk berat nih, Cak. Makanya WP ingin share ke semuanya secara singkat dan padat supaya sama tercerahkan. Dan mari kita lihat seperti apa usaha dari Yamaha khususnya yang hari ini membawa banyak sekali komponen, termasuk juga Honda, rumornya demikian, tapi Honda tidak terlalu kelihatan, Cak. Tapi yang paling kelihatan adalah Yamaha, karena Yamaha kita lihat signifikan improve-nya. Dan beberapa informasi kita dapatkan tadi bahwa knalpot pun mereka berbeda antara Alex Rins dan juga Fabio Quartararo, karena engine yang mereka bawa cukup banyak karena memang memiliki konsesi D, dan ini membuat Yamaha ataupun Honda bebas sekali mengotak-atik engine, mengganti engine, itu nggak ada regulasi yang mengatur atau nggak ada pelarangan ya. Jadi hari ini Yamaha sepertinya memang banyak mencoba komponen baru. Jadi kita lihat seperti apa ikhtiar dari pabrikan Jepang, dan kita pantau pula Marquez yang terus membayangi Pecco dan juga Martin. Kita lihat seperti apa besok, Cak. Dan coba saya tebak di bawah, Cak. Kira-kira menurut sampean apakah semen positif atau optimis maksudnya ya? Kalau Marquez bisa ngerecokin Pecco atau Martin saman, apakah optimis? Karena memang kalau kita lihat Marquez sedang on fire, tapi mungkinkah
atau sebaliknya ya, Marquez bahkan mungkin nanti besoknya ya, besok akan justru lebih memble, kita nggak tahu. Semuanya komen di bawah, tebakan sampean kita akan baca. Seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.